Shalom. Salam. Shalom. Salam. Masih semangat? Luar biasa. Haleluya. Berkeringat saudara di situ hujan deras sekali. Hujan pekat. Di pojokan itu hujan deras sekali. Puji Tuhan. Makanya kalau Wawan ada di situ dia berkeringat basah semua. Rupanya memang panas. Makanya pergumulan tahun ini sekali lagi saya mau sampaikan saudara, kita mau cari AC. Siap semuanya? Ya. Iya, puji Tuhan ya. Supaya kita semuanya ketika beribadah itu nggak kelihatan kayak gini. Ya, saya percaya Tuhan yang sudah memulai Tuhan yang akan terus-teruskan dalam Filipi pasal 1 ayat 6 kan. Semuanya Tuhan yang memulai, semuanya Tuhan yang mengerjakannya. Ya, jadi alat Tuhan saja. Puji Tuhan kalau kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Baik saudara, selamat datang Pak Catur ya, yang sudah boleh bersama-sama dengan kami dari kawan perjalanan yang muda, termasuk Pak Hage sekeluarga, Pak Ali ya, karena mutar. Ini kalau Pak Hage ini kalau diluruskan sampai Amin Jaya tembus ke Sepukan. Tembus ke Sepukan. Tetapi semuanya karena Tuhan, itu tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, luar biasa. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan untuk di awal tahun 2024 di minggu kedua. Ya, selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekali lagi, yang kali ini baru bertatap muka. Kiranya Tuhan berkati kita semuanya di awal-awal tahun ini hingga selamanya. Amin. Puji Tuhan. Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini saudara mari kita belajar firman Tuhan. Kalau minggu pertama, minggu kedua kemarin kita sudah belajar tentang mengevaluasi diri kita, ya, merefleksi diri kita di tahun-tahun yang lalu supaya kita mengerti apa yang salah dan apa yang benar. Kemudian di minggu kedua kita sudah berbicara tentang apakah aku sukses enggak sih di tahun 2023. Akan seperti sukses dalam hal apa, ya, mungkin dalam pandangan dunia sukses, tapi dalam pandangan Tuhan sukses apa Anda? Banyak orang kan yang dilihat oleh mata, ya, oh aku sukses ini, tapi belum tentu di masa Tuhan, kan seperti itu. Firman Tuhan adalah kesuksesan selalu standarnya, ukurannya adalah daripada itu firman Tuhan. Nah, hari ini saya masuk dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, sambil berjalan nanti kita akan baca ayat ini. Dari ayat ini saya ambil sebuah judul saudara ini, iman, anugerah, dan tindakan, ya. Iman, anugerah, dan tindakan. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih iman dan keselamatan itu? Ya, arti keselamatan atau soteria dalam bahasa Yunani itu artinya pembebasan dari situasi di luar kemampuan seseorang di dalam membebaskan dirinya. Jadi dia sudah nggak memiliki kemampuan lagi, nggak berkuasa lagi, nggak bisa melakukan apapun. Nah, kemudian di situ ada keselamatan, ada soteria, ada sebuah pembebasan. Ya. Jadi keselamatan dan pembebasan dari sebuah keadaan, dari sebuah situasi atau kondisi di luar kemampuan manusia tersebut yang di dalam membebaskan dirinya sendiri. Keselamatan itu karya Allah, saudara, ya, karya Allah. Dalam pengupayaan umat manusia, ya, dalam pengupayaan umat manusia bebas dari perbudakan dosa. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa ini kan mungkin perbudak oleh dosa. Nah, itu dibebaskan oleh namanya keselamatan ini, kemudian pembawanya kepada kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, seperti itu, ya. Setelah diperbudak oleh dosa, kemudian dibebaskan, ada upaya dari Allah, ya, upaya dari Allah sendiri. Nggak ada perwakilan, nggak mungkin diwakilkan itu, ya. Saya mewakilkan saja keselamatan ini kepada Pak Ali, nggak bisa. Allah sendiri yang turun tangan, ya. Allah sendiri. Mau diwakilkan siapa? Nggak ada manusia yang bisa menjadi wakilnya Tuhan untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Itulah Allah turun sendiri melalui firman-Nya yang menjadi logos, firman-Nya yang menjadi daging, yang menjadi manusia, yang setiap
Desember kita rayakan lewat Natal itu. Itu karya Allah, keselamatan itu. Dalam upaya menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, supaya manusia mencapai kemuliaan kembali melalui Yesus Kristus. Nah, sebelum bahas Filipi pasal 2 tadi, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau masuk di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8. Ini mungkin kecil, saudara, nggak kelihatan dari sana. Efesus pasal 2 ayat 8. Ya, memang layar kita kecil. Saya tuh pengen juga sebenarnya kita pakai videotron itu, ya, videotronnya langsung satu, itu besar tuh bagus. Nah, saya belum tahu harganya berapa, tapi satu-satu ya, satu-satu kalau kita pakai videotron itu mantap, nanti lebih jelas semuanya. Sementara kita pakai ini dulu, dan pergumulan kita kan masih AC, ya, masih AC, ya, itu dulu. Jadi ini ya, Efesus pasal 2 ayat 8, demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian Roma pasal 3 ayat 28. Menurut kedua firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa manusia itu diselamatkan oleh iman. Ya, manusia diselamatkan oleh iman. Itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Kemudian di dalam Roma pasal 3 ayat 28, manusia dibenarkan karena iman. Dibenarkan di hadapan Allah, artinya manusia itu berbaikan kembali. Dulu kan sebagai satru Allah, dulu itu gak bisa lagi, tetapi oleh iman, ya, kemudian mereka dibenarkan, manusia dibenarkan kembali oleh iman. Nah, demikian. Baik dalam Efesus pasal 2 maupun Roma pasal 3 ayat 28. Nah, kemudian yang kedua, menurut Efesus pasal 2 ayat 8, keselamatan bukan hasil usaha manusia. Keselamatan yaitu pembebasan karya Allah tadi itu bukan hasil usaha manusia. Bukan karya manusia. Itu sangat jelas di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Lalu bagaimana menurut Roma pasal 3 ayat 28? Roma pasal 3 ayat 28. Manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Dua-duanya bicara tentang usaha. Dua-duanya bicara tentang pengupayaan manusia, tetapi nggak bisa, ya. Keselamatan itu karya Allah, bukan usaha manusia. Manusia dibenarkan bukan karena mereka melakukan hukum Taurat. Kalau di dalam Efesus lagi pasal 2 ayat 8, keselamatan adalah anugerah. Ya, keselamatan itu anugerah daripada Allah atau pemberian. Ya, pemberian. Nah, kalau semua baca lengkap begini, Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi kalau ada orang berkata, aku selamat karena usahaku, itu bohong saja itu. Bohong atau dia tidak ngerti lah, dia seperti itu. Kemudian Roma pasal 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, ya. Dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, baik dalam kitab Roma pasal 3 ayat 28 maupun Efesus pasal 2 ayat 8, bahwa manusia dibenarkan adalah karena iman, manusia diselamatkan adalah karena iman, bukan karena usaha manusia atau bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Tidak. Ya. Kalau kita merujuk kepada apa yang dilakukan oleh manusia, itu tetap merujuk kepada perbuatan manusia. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Keselamatan. Sekali kembali kepada keselamatan. Keselamatan itu pembebasan, kemerdekaan, dilepaskan dari situasi di luar kemampuan manusia tersebut dalam membebaskan dirinya. Nah, itu saudara. Itu karya Allah. Ya, karya Allah. Kita banyak saudara ayat-ayat yang mendukung tentang karya Allah ini dalam pengupayaan manusia bebas dari perbudakan dosa. 1 Timotius pasal 1 ayat 15, saudara kita lihat 1 Timotius 1 ayat 15.
Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, Kristus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Jadi kalau kita ketemu orang yang kurang sempurna, orang kok selalu melakukan kesalahan, ya kan mereka diperbudak oleh dosa itu tadi. Nah inilah Kristus datang. Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Gak bisa diwakili Allah itu, gak bisa diwakili. Dan siapapun gak akan bisa juga mewakili Allah. Tuhan aku baik, gak bisa. Apakah Nabi, Rasul? Enggak. Rasul-rasul itu juga manusia saja. Nabi-nabi itu pusat-pusat itu manusia biasa saja. Saudara, nah karunia saja berbeda dengan kita. Jadi memang Kristus datang adalah untuk menyelamatkan orang berdosa, dan itu kita. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, dia mengatakan akulah orang yang paling berdosa. Jarang orang bisa mengaku dirinya bersalah atau paling berdosa. Jarang. Paling nggak orang lain saja bersalah, aku tidak. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, kembali kita kepada firman Tuhan. Kalau saya mau sampaikan lagi Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan 9 sama, itu juga bicara kedatangan Kristus untuk menyelamatkan manusia. Kemudian Yohanes 14 ayat 6. Nah, ini Yohanes 14 ayat 6, ini ayat yang sangat familiar lagi di telinga kita. Ya, ini Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini familiar sekali. Hari-hari ya kita mendengar asal Natal pun kita juga mendengar Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Banyak. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah inilah keselamatan. Karya Allah. Kristus datang, Allah datang melalui firman-Nya dan menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan, ini keselamatan atau soteria itu pembebasan, kemerdekaan, dilepaskan dari situasi di luar kemampuan manusia untuk membebaskan dirinya. Nah ini saudara saya sebutkan semuanya ya. 1 Timotius 1 pasal ayat 15, kemudian juga di Roma 5 ayat 6 sampai dengan 9, Yohanes 14 ayat 5. Ya, untuk saudara semuanya satu-satu saja supaya kita lebih cepat dan kita juga paham. Sekarang kita bicara tentang keselamatan itu anugerah. Sudah jelas dalam Efesus pasal 2 ayat 8, keselamatan itu anugerah. Anugerah itu apa? Pemberian. Itu adalah pemberian. Pemberian dari siapa? Dari Allah. Manusia nggak bisa, pendeta nggak bisa, gembala nggak bisa. Nabi, Rasul, gembala itu adalah hanya dipakai Tuhan dan alat yang Tuhan saja. Nah, apa itu anugerah saudara? Ya. Kenapa disebut anugerah? Kenapa disebut pemberian, Bapak Saudara semua dikasih Tuhan? Disebut anugerah karena apa? Nggak bisa dibeli. Bisa kan kita membeli daripada keselamatan? Nggak bisa. Oh, aku mau beli keselamatan dengan uangku, dengan kekayaanku, dengan hartaku, dengan kepandaianku, dengan kehebatanku, kepintaranku, dan sebagainya. Nggak bisa dibeli. Keselamatan itu atau anugerah itu adalah tidak bisa didapat. Nggak bisa didapat. Aku ingin mendapatkan keselamatan lewat pendeta itu, lewat gembala itu, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Itu disebut karunia, disebut anugerah, disebut pemberian, karena memang manusia nggak bisa membeli, nggak bisa mendapatkan, nggak bisa. Karunia itu tidak dapat dimenangkan oleh usaha manusia, tidak dapat diperoleh, tidak dapat dihasilkan dari usaha manusia. Aku mau usaha bagaimana supaya mendapatkan keselamatan. Aku mau berusaha, mau bekerja supaya mendapatkan yang namanya anugerah atau keselamatan, pembebasan itu. Enggak bisa. Keselamatan itu anugerah yang hanya didapat oleh Allah saja. Tidak ada cara lain. Kenapa disebut karunia? Karena keselamatan itu sudah disebut karunia. Kalau itu anugerah bisa dibeli, bisa didapat, bisa dicari dimanapun berada, itu bukan karunia. Betul ya? Itu bukan karunia. Oh, kalau aku mau beli saja ini karunia, aku mau beli saja keselamatan, itu bukan karunia. Itu sudah bukan anugerah. Itu tidak lagi disebut yang namanya anugerah. Oh, bisa dibeli kok dengan uang, dengan kekayaan.
Dan nanti kan hanya orang-orang yang bisa membeli saja. Sedangkan anugerah ini pemberian kepada siapa saja, ya, kepada seluruh umat manusia. Hanya banyak manusia yang tidak efektif. Kenapa saya katakan tidak efektif? Banyak manusia yang tidak mau menerima. Ya, banyak orang tidak bisa menerima pada keselamatan seluruh umat manusia, tapi tidak semua manusia mau menerima atau mereka belum tahu. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, anugerah diberikan karena iman. Ya. Anugerah diberikan karena iman. Tidak ada iman, tidak ada anugerah. Gak ada iman, gak ada anugerah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh aku mendapatkan keselamatan, ya keselamatan itu kan identik dengan orang, oh berarti aku bisa masuk surga, aku bisa bersama dengan Bapa. Benar, dibenarkan itu artinya berbaikan kembali dengan Allah, artinya bisa bersekutu kembali dengan Allah. Nah, orang berkata bisa mengatakan, aku dibenarkan bukan karena iman, karena usahaku. Nah, ada banyak orang-orang yang seperti itu nanti. Ya kita sambil berjalan, saudara, kita akan tahu. Keselamatan adalah anugerah, baik dalam Roma 3 ayat 28, dan anugerah itu adalah karena iman. Anugerah itu diberikan karena iman. Ya, anugerah itu diberikan karena iman. Ini saudara, ya. Anugerah diberikan kepada manusia karena iman. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Sekarang ini saudara semua, kalau anugerah atau keselamatan karena pemberian, sementara manusia itu usahanya tidak akan mendapatkan atau memperolehnya. Pertanyaan saya, ketaatan masih perlu atau tidak? Ketaatan perlu atau tidak? Ketaatan apapun Tuhan katakan, ketaatanmu itu kesalahanmu seperti kain kotor. Ya. Jadi kalau berdasarkan ketaatan kamu ingin mendapatkan daripada keselamatan itu, kembali pada pertanyaan, perlu nggak kita melakukan ketaatan? Masih kita perlukan nggak? Kan kita sudah sepakat sesuai dengan firman Tuhan bahwa keselamatan itu anugerah, itu pemberian. Makanya pertanyaan saya sekarang, apakah ketaatan masih diperlukan? Ya kan? Kalau masih, untuk apa? Ya, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Atau pertanyaan beginilah ya, supaya kita lebih jelas. Apakah ketidaktaatan tidak mengganggu keselamatan? Orang begitu senang, namanya tertulis dalam kitab kehidupan, senang iya, tetapi bagaimana kehidupannya selama itu? Iya. Saudara semua dalam Tuhan, ini yang perlu kita renungkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan introspeksi diri kita, melihat, merefleksi diri kita, apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lewati. Keselamatan anugerah, keselamatan pemberian. Sementara saya sebagai manusia ini nggak bisa usaha apapun, taat kepada hukum Taurat pun juga tidak bisa. Nah ini nanti berpertanyaan, loh kalau begitu ketaatan diperlukan atau tidak? Kayaknya ketidaktaatan tidak mengganggu keselamatan. Apakah seperti itu? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Pemahaman orang menjadi Kristen, banyak orang berpikir berarti aku sudah diselamatkan. Banyak kan orang seperti itu. Aku ini sudah Kristen, aku ini sudah percaya kepada Yesus, aku ini sudah iman. Dikatakan ini tadi Roma pasal 3 ayat 28, Efesus pasal 2 ayat 8. Orang Kristen banyak berpikir seperti itu. Karena aku sudah Kristen, berarti aku sudah diselamatkan. Benar atau betul? Ya. Merasa dirinya sudah percaya kepada Yesus, dia berarti sudah diselamatkan.
membentangkan pengertian yang benar tentang keselamatan dan telah membuat orang tersebut hidup dengan tidak benar. Karena apa? Memahami salah. Banyak orang Kristen yang berprinsip yang penting sudah Kristen, yang penting aku sudah menjadi orang Kristen, yang penting aku sudah percaya kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang penting kan aku sudah seperti itu. Nah, pada orang yang demikian, prinsipnya seperti itu. Sekali selamat, tetap selamat. Nah, ya, sekali selamat, sekali Kristen, pokoknya selamat. Kembali. Mungkin kita percaya dengan iman kita mendapatkan anugerah. Anugerah itu adalah keselamatan, betul. Tetapi jangan sampai kita juga salah memahami, lalu membutakan pengertian, lalu membuat kita semuanya, membuat orang tersebut tidak hidup dengan benar. Makanya pertanyaannya, apakah ketaatan diperlukan jika anugerah itu adalah pemberian? Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Banyak orang yang menyatakan bahwa orang hanya perlu percaya. Oh ya, dia hanya perlu percaya saja. Sudah kamu percaya saja ya. Kamu yang penting iman saja ya. Kepada Kristus untuk diselamatkan. Kemudian dia berpikir, aku sudah layak masuk surga. Banyak orang yang nanya, yang penting perlu saya itu percaya aja. Ya, memang percaya. Mereka menyatakan bahwa ketaatan terhadap perintah Allah itu baik. Ketaatan kepada perintah Allah itu baik. Tetapi ada yang berkata, oh itu tidak diperlukan untuk keselamatan kita. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa dosa, yaitu ketidaktaatan kepada Allah, tidak mempengaruhi keselamatan. Nah, mereka berpikir seperti itu karena kalau sudah menjadi Kristen. Nah, ini kan salah, ini kan tidak benar. Ya. Ini tugas kita, saudara. Tugas kita menyampaikan, mengajari kepada mereka yang tidak mengerti, supaya tidak mereka berprinsip yang penting aku sudah Kristen, yang penting aku sudah iman, yang penting aku sudah percaya kepada Yesus. Orang baru saudara semua dalam Tuhan, kalau mereka sudah dinyatakan atau percaya mereka dalam posisi selamat, mereka sudah berada di dalam suatu protokoler keselamatan. Ya, tahu protokoler keselamatan itu seperti protokoler daripada kepresidenan. Ya sudah ikuti aturan-aturan di dalam situ, ikuti aturan-aturan yang ada di dalam keselamatan itu. Ketika berada di ruangan kita ini dilarang merokok, ya jangan merokok. Kalau kamu merokok di luar sana, artinya kamu berada di luar keselamatan itu. Ya. Kalau sudah berada di ruangan istana daripada presiden, ikuti protokoler di situ. Kalau kamu ikuti keluar, atau keluar dari keselamatan itu. Nah, itu protokoler dari keselamatan itu masih kita ikuti. Makanya kalau kita itu bertanya kembali, apakah kata masih diperlukan? Orang-orang yang tidak mengerti akan berkata nggak perlu. Kita berada di ruang keselamatan. Kita berada di ruang keselamatan. Jangan dari keluar. Jangan dari keluar daripada itu. Nah, kemudian saudara semua dalam Tuhan. Nah, keselamatan dan tindakan ini. Ada firman Tuhan yang berkata, padaku ada iman, padamu ada iman. Tunjukkan imanmu atau tunjukkan perbuatan. Ya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Sekarang kembali kita ke Filipi pasal 2 ayat 12 yang menjadi dasar dari firman Tuhan kita hari ini. Filipi pasal 2 ayat 12 firman Tuhan berkata, Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat
Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu Saudara semuanya Tuhan, perhatikan sebuah kalimat saudara, kamu senantiasa taat, tetaplah kerjakan keselamatan kamu. Nah, ayat ini gak asing bagi kita. Sering kita dengar, kerjakan keselamatanmu, kerjakan keselamatanmu. Seolah kita bekerja berusaha untuk mendapatkan keselamatan. Orang yang ngerti kadang-kadang seperti itu, dia mau bekerja berusaha mengerjakan sesuatu supaya mendapatkan keselamatan. Ayat ini gak asing bagi orang percaya, tetapi banyak dari kita yang bertanya, maksudnya mengerjakan keselamatan itu seperti apa? Ya, maksudnya bekerja untuk keselamatan itu seperti apa? Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan ini saudara, yang ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. Firman Tuhan ini sekaligus menolak orang yang berprinsip, menolak suatu ajaran yang berkata yang penting Kristen. Ya. Jadi kalau orang berkata aku ini yang penting Kristen, aku ini yang penting sudah percaya kepada Yesus, itu semuanya mentah, dibatalkan oleh firman Tuhan ini. Firman Tuhan sudah katakan, kamu senantiasa taat, kalian tetap kerjakan keselamatan. Jadi kalau ada orang berpikir, aku yang penting Kristen, yang penting aku percaya, tanpa mengerjakan keselamatannya, itu batal demi firman Tuhan. Orang hukum mengatakan batal demi hukum. Ini saudara-saudara. Yang kedua, keselamatan itu aktif. Keselamatan bukan berarti diam saja, nggak perlu melakukan sesuatu. Aktif keselamatan itu, tidak diam saja, nggak pasif. Bukan kita nonton, bukan kita melihat, tapi kita akan melibatkan di sana. Aktif melakukan sesuatu. Makanya kalau orang yang berpikir yang penting aku Kristen, yang penting aku percaya, yang penting sudah percaya kepada Yesus, ini orang-orang yang prinsip seperti itu sudah dibentangkan oleh Filipi pasal 2 ayat 12 ini. Gak benar itu. Baca Filipi pasal 2 ayat 12 ini. Kerjakan keselamatanmu, kamu harus senantiasa taat. Ya, harus aktif sebagai orang percaya. Gak bisa tanpa kita diam, tanpa kita melakukan sesuatu atau hanya diam saja. Tetap harus mengerjakan sesuatu. Ya, kerjakan keselamatan itu, aktifkan. Ya, aktifkan. Keselamatan itu aktif, tidak diam saja. Ya, tidak diam saja. Banyak orang Kristen yang penting adalah status ini kan sudah story itu sudah yang penting Kristen. Jadi kemana-mana udah aku sudah orang Kristen aja kok, nggak peduli mau ibadah atau enggak. Nah ini masalah kadang-kadang itu kan urusan gue kata orang Jakarta, urusan saya. Benar sih urusan iman urusan orang lain, tetapi saya sebagai hamba Tuhan saudara tergerak, saya ingin menyampaikan saudara, jangan sampai kita salah, jangan sampai kita lalu salah memahami apa yang disebut menjadi orang percaya atau kita punya iman atau kita diselamatkan oleh iman. Percaya kita kepada Yesus. Ya. Sekali iman itu aktif seperti apa? Kerjakan keselamatan itu. Keselamatan itu saudara semuanya dengan Tuhan tidak cukup biasa dengan kegiatan seremonial saja. Yang penting ya rutinitas saja. Yang penting ritualnya baik. Tidak seperti itu. Kalau cuma rutinitas ritual saja, nah keaktifan kita sampai di mana? Kekristenan itu adalah ketaatan kepada kehendak Bapa. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Sekali lagi, itu adalah ketaatan kepada kehendak Bapa seperti yang dilakukan oleh Yesus. Ada lagi orang yang prinsipnya orang yang berkata kekristenan bukanlah agama tetapi jalan hidup. Benar, ya ini ya agak benar ini saudara. Itu bukan agama, tapi jalan hidup. Artinya kalau itu jalan ya jalani. Lalui jalan itu, ya lampaui supaya kita mengerti aktivitas kita sebagai orang percaya itu paham.
Mengerti? Dan itu memang adalah perintah Tuhan, bukan karena semata-mata karena sebut apa itu keinginan dari kita saja. Tidak, semuanya yang apa adalah karena perintah Tuhan. Itu kesuksesan kita di tahun 2023. Pertanyaannya, sukses secara jasmani itu atau sukses secara di mata Tuhan? Sukses keluarga kita atau tidak? Keluargaku bagaimana di tahun 2023? Ibadahku di tahun 2023 seperti apa? Nah, ini kan perlu kita pertanyakan. Tanya pada diri sendiri. Kita nggak usah lihat orang lain. Makanya kalau kembali lagi, saudara, saya ulang lagi apa yang saya sampaikan di minggu pertama kemarin, minggu terakhir di tahun 2023. Empat kesuksesan apa? Berhenti komentari orang lain. Sudah berhenti. Kalau ingin maju, ingin sukses, berhenti komentari orang lain. Orang yang mengomentari orang lain, kesalahannya, kekeliruannya, kelemahannya, dia pun juga akan terbenam di situ. Karena apa? Yang diikuti orang yang nggak benar. Tapi kalau dia tinggalkan orang yang nggak benar, kemudian pergi maju, dia maju. Nah gitu. Ya. Yang kedua, evaluasi. Kemudian yang ketiga apa? Miliki tujuan, miliki goal. Yang keempat, jangan ikuti arus dunia. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara semua. Nah ini ya, keselamatan itu aktif, tidak pasif. Keselamatan dan tindakan. Keselamatan itu gratis, betul ya, karena pemberian. Kita nggak bisa apa-apa. Mau punya uang banyak, nggak bisa beli. Tapi itu pemberian, karena itu gratis. Tetapi setiap orang harus mengerjakannya. Ada sebuah tindakan. Walaupun gratis bukan berarti itu barang murahan. Itu barang murahan. Kenapa gratis? Karena manusia tidak bisa mencapainya. Manusia tidak bisa mendapatkan. Membeli dengan apa yang dia punya tidak bisa. Itu sebab Tuhan berikan supaya kau percaya kepada Yesus. Asal kau percaya kepada Yesus, kau dapatkan anugerah, selamat kamu, aman. Ya, aman. Seperti itu, saudara. Ya. Ada sebuah tindakan yang Paulus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Ya. Artinya apa? Memang harus bertindak, harus melakukan sesuatu. Gak bisa dia dapat Kristen dan lain sebagainya. Oh yang benar percaya tidak. Ya. Jadi di pasal 2 ayat 12 itu sudah jelas apa dikatakan. Keselamatan gratis, tapi setiap orang harus mengerjakan keselamatan itu. Ya. Di pasal 2 ayat 12 tadi, kerjakan keselamatan. Ya. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ini yang perlu kita tahu. Gratis itu bukan berarti barang mudah didapat, enggak. Gratis karena mahal itu, saudara. Mahal. Tapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma gratis, karena manusia nggak bisa berusaha. Kamu mau berusaha seperti apapun, walaupun sampai tua pun kamu nggak akan dapat keselamatan. Itu soalnya yang diberikan, ya, diberikan. Artinya apa? Gratis tapi mahal, gratis tapi mahal. Mahal kenapa? Karena sulit dikerjakan, tidak mudah kok. Diperlukan komitmen. Perlu nggak kita komitmen taat itu? Perlu. Kalau kita nggak memiliki komitmen ketaatan, oh udah asal saja. Nggak akan jalan, saudara, tindakan iman kita itu nggak akan jalan. Gratis tapi mahal. Mahal karena memang berat. Tapi berat bukan berarti tidak bisa dikerjakan. Berat bukan tidak bisa dikerjakan. Meskipun tidak mudah, tetapi juga tidak sulit untuk dikerjakan. Yang penting apa? Kemauan. Saya, saudara, setiap mau mengerjakan tentang pekerjaan Tuhan, berat rasanya sekali. Tetapi kemudian saya berpikir lagi, wah ini kan pekerjaan Tuhan. Enteng jadinya, saudara. Jadi enteng. Dan saya yakin bukan hal yang mudah perjalanan, sekali lagi dari Lakandar, dari Kalang, dari Kantor Pengayu, dan teman-teman kita dari B2.
Bukan hal yang gampang itu, bukan hal yang mudah, apalagi kalau hujan. Bahagia sampai kota dari G2, G1, B1, B2, B3, melewati 5 desa. Oh, tak tahu. Dekat mengalir. Iya. 5 desa, berapa gereja yang dilalui? Ya, berapa gereja yang dilalui? Ini luar biasa bagi saudara-saudara itu. Dan memang juga orang-orang yang luar biasa semuanya ini. Jadi orang-orang yang luar biasa. Saya bilang kemarin sama Pak Ade, Pak coba survei Pak jalan dari sini menuju Durian Gate, kemudian Kalang. Kayaknya lebih cepat ya. Ya. Kayaknya lebih cepat itu. Kemarin saya bilang begitu. Saya berpikir saudara, berangkatnya dari sana jam berapa? Itu dari sini jam berapa? Nah, demikian juga dari kantong pengair dan teman-teman yang dari saudara, ini jelas saudara, perlu komitmen, ya, perlu komitmen, gratis tapi mahal, ya, tidak mudah tapi juga tidak sulit untuk dikerjakan. Asal ada komitmen. Bagaimana caranya keselamatan mengerjakan keselamatan itu? Paulus mengatakan, kamu senantiasa taat. Ya, di dalam ayat berikutnya tadi sebelumnya dikatakan kan begini. Kamu senantiasa taat, selalu saja hidup dalam ketaatan. Sudah beriman kepada Yesus, hiduplah dalam ketaatan. Ya, hidup ini yang penting dalam ketaatan. Itu saja. Kamu senantiasa taat. Ini rumusnya kan seperti itu. Ya, formulanya, konsepnya seperti itu. Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan kemana. Nah, kita kembali lagi berikutnya. 1 Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 24. Manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, saudara, jadi begini saudara. Tadi dikatakan kan iman tanpa perbuatan mati. Coba kita baca dulu Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga ada dengan iman. Jika iman itu tidak serta dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apa artinya kita iman kepada Tuhan? Apa yang kita percaya kepada Yesus kalau tidak ada perbuatan di sana? Apa artinya saudara? Ketaatan itu mengiringi iman. Perbuatan itu mengiringi iman. Kalau dalam terjemahan lain begini, begitulah juga dengan iman. Jika tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Nah, begitu. Itu kalau terjemahan lain. Jika iman itu ya tidak dinyatakan dengan perbuatan, maka iman itu tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Itu semacam barang di dalam gudang sudah mati, tutup di situ menjadi salah laba-laba. Kemudian di dalam ayat 24 dikatakan dalam ayat 24 coba kita lihat. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Haleluya. Nah, lihat ya. Dan bukan hanya karena iman. Jadi maksudnya adalah iman itu sertai perbuatan. Ya, waktunya beribadah, mari kita beribadah, waktu bersekutu dengan saudara, mari kita bersekutu. Ya, waktu yang memuji Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Jadi kalau memang mendeklarasikan, oh aku orang Kristen, halo saudara-saudari kasih Tuhan, kembali lagi kepada ini. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Nah, jelas kan? Manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jangan dipotong, nanti artinya beda, saudara. Beda ini artinya. Ya, manusia dibenarkan karena perbuatan. Tidak. Jangan dipotong ya. Makanya sekali lagi saya kasih contoh. Ada orang mati, dilonjati kucing hidup. Jadi kalau komanya salah kan beda. Ya.
Ada orang mati diloncati kucing, hidup. Yang hidup siapa? Kucing. Orang mati, Pak. Orang mati. Orang mati jadi hidup, ya kan gitu. Tapi kalau ada orang mati diloncati kucing hidup, kucing hidup orang tetap mati. Makanya kalau titik koma dalam Alkitab jangan, ya. Ya. Ada orang mati diloncati kucing, koma, hidup. Nah orang mati jadi hidup kan kayak gitu. Ini karena apa? Koma. Nah sama juga dengan bacaan seperti ini. Ya, jangan sampai ini dipotong ya. Artinya begini saudara, bahwa manusia dibenarkan itu perbuatannya tidak hanya karena iman saja, tapi juga lewat perbuatannya. Artinya apa? Perbuatan ini mengikuti gitu loh, mengikuti maksud saya ya, mengikuti perbuatan ini. Sama seperti yang kata lalu saya singgung, ada ikan di laut mati, ada ikan di laut mati, ada ikan di laut mati. Kan betul. Yang mati kan ikannya. Nah ini titik koma, jangan sampai di Alkitab itu kita sampai salah. Nanti artinya jadi berbeda. Nah saudara sebagai kasih Tuhan, ini Bapak Ibu Saudara, ya iman. Di dalam ayat 17 tadi dikatakan, demikian juga dengan halnya iman, bahwa iman jika iman tidak selesai perbuatan, iman itu pada dekatnya adalah mati, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Selanjutnya, kalau nggak bisa betul lagi, ya, saudara sebagai kasih Tuhan. Kemudian kita baca di pasal 7 ayat 21, Matius pasal 7. Ini ayat yang sudah sangat familiar juga kepada kita. Ya. Ini menunjuk tentang suatu perbuatan, menunjuk tentang suatu tindakan. Begini. Bukan orang yang setiap berseru-seru bisa berseru Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga atau keselamatan itu tadi, melainkan dia yang melawan kehendak Bapa. Nah, kembali lagi mereka yang taat, mereka taat kepada Bapa. Matius 7 ayat 21. Jadi jangan berpikir yang penting aku Yesus, pukul orang Yesus dalam nama Yesus. Ya. Kan tidak seperti itu. Dalam kehendak Bapa. Menghajar orang dalam nama Yesus. Bagaimana menghajar orang dalam nama Yesus? Tapi saudara semuanya kasih Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Aku kan perbuatan, tindakan seperti yang Yesus lakukan. Nah, sama juga 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai dengan 8 ini tentang tindakan-tindakan yang harus kita kerjakan. Oke. Ini cukup panjang, kalau saudara semuanya catat saja ya. Ini kalau saya bacakan cukup panjang. Bagaimana supaya kita ya, kehendak Allah ini saudara, bicara tentang kehendak Allah di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai dengan 8. Tapi saya penasaran kalau nggak saya baca, takutnya Bapak Ibu Saudara nggak baca saja di rumah. Ya, takutnya seperti itu. Saya bilang baca tapi nggak dibaca. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai dengan 8. Kita bicara tepat, saudara. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Maksudnya kita hidup dalam kekudusan, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, ya, bukan di dalam hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah membalas dari semuanya itu, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini, itu bukanlah manusia. Nah, lihat ini. Siapa yang menolak kepada Allah, itu bukan manusia. Lihat ini. Keras saudara firman Tuhan ini. Kalau keras ya harus saya mau keras, kan kayak gitu. Ya. Karena siapa yang menolak ini bukanlah
Dia itu menolak siapa? Melainkan menolak Allah yang telah memberikan suaranya kepada kepada kamu. Nah, menolak ketaatan, menolak pada Tuhan, sebenarnya menolak daripada Allah. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kita lanjut. Ketaatan dan kesetiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, sekali lagi, kalau tadi pertanyaan saya tidak mengatakan apakah ketaatan masih diperlukan? Sudah diperlukan. Tetapi ketaatan itu dan perbuatan itu bukan syarat kita untuk mendapatkan anugerah. Bukan. Kalau kita berpikir bahwa ketaatan yang kita lakukan untuk mendapatkan anugerah itu sama dengan orang-orang dunia, benar? Sama dengan orang-orang agama di sana. Oh, dia taat supaya mendapatkan keselamatan, dia taat supaya mendapatkan surga, dia taat supaya mendapatkan surga yang mulia. Enggak. Ketaatan itu bukan syarat untuk mendapatkan anugerah, tetapi ketaatan adalah bukti bahwa kita adalah orang yang beriman. Haleluya. Ketaatan adalah bukti bahwa kita orang yang beriman. Kita yang percaya kepada Yesus. Iman perlu bukti bagi saudara semuanya. Ya, iman perlu bukti. Nah, inilah yang saya sampaikan tadi. Bukti itu nggak mudah kita mau berikan, berat, tapi bukan tidak bisa. Jangan lagi sampai berpikir untuk mendapatkan keselamatan berarti harus taat. Taat tanpa iman nggak akan ada anugerah. Anugerah hanya milik orang Kristen, anugerah hanya milik orang percaya. Di luar itu mereka tidak percaya kepada Yesus, nggak ada anugerah. Itu poinnya. Tapi iman itu tidak perlu bukti. Ketaatan adalah itu bukti bahwa seseorang itu memiliki iman. Oh, aku ini orang Kristen, ini buktinya ketaatan. Ini loh. Kalau nggak percaya, ya kan? Aku buktikan dengan perbuatanmu, imanmu mana? Ya, ada teman-teman yang berkata seperti itu. Kemudian, dan jangan sampai berhenti, saudara. Terus berjuang sampai Tuhan kembali. Ya, terus berjuang sampai Tuhan kembali. Kerjakan sampai Tuhan kembali. Ya, kerjakan keselamatan dengan ketaatan. Saya komen dulu berapa. Ya. Matius pasal 10 ayat 22.